Terima kasih Tuhan, terima kasih kami sudah menerima kemenangan yang dari Tuhan. Dan pada malam hari ini Tuhan kami mau mendengar firman Tuhan karena kami tidak hanya ingin menjadi orang percaya. Tapi kami mau naik tingkat, bukan hanya percaya kepada Tuhan, tapi menjadi orang yang mempercayakan hidup kami kepada Tuhan. Bahkan kami mau naik lebih tinggi lagi Tuhan. Bukan hanya mempercayakan hidup kami kepada Tuhan, tapi kami mau menjadi orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan. Terima kasih, biarlah Engkau membuka hati pikiran kami. Biarlah firman ini dapat kami terima, kami renungkan dan bahkan kami lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Kami berterima kasih untuk kebesaran-Mu, pemeliharaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus sekali lagi kami mengucap syukur, haleluya, amin. Kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk. Tolong ditampilkan judulnya. Nah saudara, malam hari ini saya mau share kepada kita semua tentang 3 tingkatan percaya. Artinya begini, kalau kita berbicara tentang percaya, maka percaya itu ada 3 tingkatan Bapak Ibu. Kalau kita berbicara tingkatan berarti ada yang paling rendah dan juga ada yang paling tinggi. Yang paling rendah adalah ketika kita percaya Tuhan, itu paling rendah saudara. Kalau dihitung dari nilai, itu paling tidak ada nilainya. Nanti saya akan jelaskan. Yang kedua, yang lebih tinggi dari percaya adalah kita bukan hanya percaya tapi sanggup untuk mempercayakan hidup kita, persoalan kita kepada Tuhan. Karena hari ini dewasa ini banyak sekali orang percaya, tapi cuma percaya. Tapi tidak bisa mempercayakan, menyerahkan hidupnya, berserah kepada Tuhan itu gak bisa. Pergumulannya bahkan dia tidak bisa mempercayakan pergumulan, persoalan kesulitannya. Bahkan dia cari jalan keluar lain di luar Tuhan. Dia percayakan kepada apa yang di luar Tuhan. Dan yang tertinggi saudara itu adalah dipercaya Tuhan. Bapak Ibu, kalau soal percaya dan mempercayakan hidup pada Tuhan itu berbicara tentang bagaimana manusia percaya Tuhan. Saya percaya Tuhan, saya mempercayakan hidup saya sama Tuhan. Berarti manusia percaya kepada Tuhan. Tapi kalau yang ketiga dipercaya Tuhan, itu bukan tentang manusia percaya Tuhan, tapi Tuhan percaya kepada manusia saudara. Lah ini yang membanggakan. Makanya nilainya paling tinggi saat bukan saja kita percaya Tuhan, tapi Tuhan itu Bapak Ibu, itu bisa percaya kepada kita. Nah Abraham mengalami 3 hal ini. Dia pernah percaya sama Tuhan, dia pernah mempercayakan hidup sama Tuhan, gagal, dan kemudian dia berusaha lagi, dia mempercayakan hidupnya sama Tuhan, dan yang terakhir nanti kita akan sama-sama lihat bagaimana dia dipercaya oleh Tuhan. Yang pertama kita akan lihat dulu Bapak Ibu, arti dari percaya itu seperti apa. Nah Abraham pernah mengalami ketika pertama kali dia percaya kepada Tuhan. Kita lihat di dalam Kejadian 12 ayat yang pertama dan kedua. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Next. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Nah Bapak Ibu, ini adalah tahap awal Abraham percaya kepada Tuhan. Dan kemudian dia tinggalkan tanah kelahirannya saudara. Percaya kepada Tuhan untuk situasi seperti ini menurut saya tidak begitu sulit. Meskipun ada harga yang harus dibayar. Abraham harus keluar dari zona nyaman. Abraham harus meninggalkan tempatnya di mana dia sudah nyaman berbisnis, pasti ada harga yang dibayar Bapak Ibu. Tetapi nanti kita akan lihat bahwa ini tidak seberapa berat. Percaya ini yang dialami Abraham ini adalah percaya yang pertama saudara. Karena apa? Di kemudian hari Tuhan bukan menuntut Abraham percaya saja. Tapi Tuhan menuntut yang lebih besar lagi kepada Abraham. Untuk supaya Abraham bukan hanya percaya, tapi sanggup mempercayakan persoalan pergumulannya kepada Tuhan. Dan bahkan di kemudian hari Tuhan juga minta sesuatu yang lebih berat lagi, yaitu apa?
Tuhan mau Abraham menjadi orang kepercayaannya, orang yang dipercaya oleh Tuhan. Saudara, kalau kita kaitkan di dalam kita sekarang jadi orang Kristen, maka orang Kristen punya sebutan orang percaya, saudara. Orang percaya. Saya rasa ini juga enggak begitu membanggakan loh Bapak Ibu. Apa yang bisa Bapak Ibu dan saya banggakan dari kita menjadi orang percaya? Apakah itu usaha kita? Bukan loh. Kita percaya Tuhan karena kita dipilih Tuhan. Bapak Ibu setuju enggak? Kita percaya Tuhan, kalau tidak ada Tuhan yang memilih kita, Roh Kudus yang di dalam hati kita menggerakkan, kita tidak mungkin percaya. Berarti hari ini kita melihat, kita belajar bahwa percaya itu bukan usaha manusia. Itu adalah usaha Tuhan, saudara. Nah tapi nanti kebalikannya, bahwa mempercayakan hidup kita kepada Tuhan dan kita menjadi dipercaya oleh Tuhan, itu bukan usaha Tuhan, itu adalah usaha kita, saudara. Nah ini menarik sekali. Hari ini makanya kita tidak boleh berbangga ketika Bapak Ibu kita hanya menjadi orang percaya. Karena kalau kita berbicara percaya, kitab Yakobus juga ngomong loh, setan percaya loh saudara. Ya memanglah kita harus percaya Tuhan, kalau enggak gimana? Setan aja percaya Tuhan. Cuman kan bedanya begini loh, setan percaya Tuhan tapi dia tidak bisa mempercayakan hidupnya sama Tuhan dan dia tidak bisa dipercaya Tuhan, itu aja bedanya. Nah saya takutnya begini saudara, hari ini kita menjadi percaya, kita sudah bangga, ya, aku orang percaya, tapi kita nggak ngerti artinya bagaimana. Nah saudara, yang menakutkan adalah kita nanti menjadi seperti setan ini. Cuman percaya Tuhan, tetapi kita tidak bisa menjadi serupa dengan apa yang kita percayai. Sifat karakter kita berbeda. Artinya kita percaya Tuhan tapi karakter dan sifat kita seperti setan saudara Bapak Ibu. Saya akan ajak Bapak Ibu untuk melihat yang dimaksud dengan orang-orang percaya tetap ke gereja, tetap komsel, tetap berdoa, tetap berpuasa, orang percaya. Tapi Bapak Ibu Alkitab sudah mengatakan loh, nanti di akhir zaman orang percaya yang bahkan tidak pernah bolos ke gereja itu seperti apa. Kita akan lihat sama-sama ya. Di dalam 2 Timotius 3 ayat yang pertama sampai kelima. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Next. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Ini orang percaya semua Bapak Ibu. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua. Tadi saya sudah ngomong loh ya. Kalau kita tidak hati-hati, kita percaya, tapi karakter kita, sifat kita kayak iblis. Yang sama juga percaya Tuhan. Mereka akan memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama. 3, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, sudah menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Ayat yang keempat, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. 5, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya, jauhilah mereka itu. Bapak Ibu, ini potret orang percaya seperti ini saudara. Bapak Ibu kalau orang percaya ya mereka ke gereja, mereka juga ada di penjara, mereka juga ada di tempat prostitusi, mereka juga ada di tempat perjudian. Susahnya apa sih cari Yohanes Petrus di penjara, susahnya apa Bapak Ibu? Gampang saudara. Dan mereka percaya Tuhan semua, kayak setan pokoknya percaya Tuhan. Tapi hidupnya tidak seperti Tuhan, di situ masalahnya. Nah makanya kenapa tadi saya ngomong kalau kita bicara soal tingkatan ini yang paling gak ada nilainya. Orang percaya ini saudara, cuman percaya Tuhan. Nilainya apa? Bukan usaha kita, Tuhan juga yang milih kita jadi orang percaya. Nah artinya kita diingatkan hari ini menjadi orang percaya harus menjadi masa lalu kita. Bapak Ibu setuju gak? Menjadi orang percaya Tuhan itu harus menjadi masa lalu kita. Hari ini kita harus move, kita harus level up Bapak Ibu. Tidak boleh hanya menjadi orang-orang percaya. Nah kita bicara yang kedua ini. Tingkatan yang kedua yang lebih bernilai dari hanya percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu ini adalah
mempercayakan pergumulan kepada Tuhan, saudara. Banyak sekali orang percaya Tuhan, sayangnya ketika dia mengalami situasi kesulitan, dia tidak mempercayakan lagi persoalannya itu kepada Tuhan. Dia tidak percaya bahwa Tuhan sanggup menolong, dia tidak percaya. Akhirnya dia mempercayakan kesulitannya kepada sesuatu yang lain, kepada dunia. Dia mengandalkan manusia, dia mengandalkan orang lain, saudara. Dia mengandalkan dukun, mengandalkan apa saja. Nah ini yang sulit, lebih sulit jadi orang percaya Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa mempercayakan hidup kita saat kita mengalami kesulitan, kita percayakan kepada Tuhan. Makanya kalau Bapak Ibu lihat kenapa orang Kristen menipu, kenapa orang Kristen mencuri, kenapa orang Kristen menjual imannya. Ya karena kesulitan dan dia tidak bisa mempercayakan persoalannya itu bahwa Tuhan akan menyelesaikan. Ini masalahnya di sini saudara. Percaya tapi tidak bisa mempercayakan kepada Tuhan, tapi percaya Tuhan loh. Nah hal ini pun dialami Abraham saudara. Saat Tuhan berjanji kepadanya untuk Tuhan juga memerintahkan dia keluar dari tanah kelahirannya. Tadi kan saudara lihat Tuhan juga akan berjanji bahwa dia akan memberikan keturunan kepada Abraham. Tetapi apa yang terjadi saudara? Bertahun-tahun mereka ada di dalam sebuah penantian yang panjang, hampir 20 tahun. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi. Tidak ada anak yang turun dijanjikan, sedangkan mereka sudah menjadi semakin tua. Air susu tidak keluar, tenaga sudah semakin berkurang. Dan jujur, harapan mereka untuk punya anak sebetulnya sudah setengah-setengah saudara. Artinya apa? Abraham dan Sarah punya masalah tentang keturunan ini Bapak Ibu. Tetapi akhirnya kita lihat begini saudara. Abraham percaya sama Tuhan. Sampai dia umur 95 dia percaya sama Tuhan saudara. Tapi masalahnya dia tidak sanggup lagi mempercayakan problemnya tentang keturunan janji Tuhan ini kepada Tuhan lagi Bapak Ibu. Akhirnya dia mempercayakannya bukan ke Tuhan tapi kepada istrinya saudara. Nah ini problem saudara. Percaya enggak Abraham pada waktu itu kepada Tuhan? Percaya. Tapi bisa enggak Abraham mempercayakan persoalannya tentang keturunan yang sampai hari itu belum ada kepada Tuhan? Nah ini Abraham saat itu dia gagal saudara. Kita lihat ayatnya di dalam Kejadian 16 ayat yang kedua. Berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Maksudnya sudah lama, sejak dia janji sudah 20 tahun lebih enggak bisa. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu Hagar, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Di sini masalahnya saudara. Seringkali kita juga seperti itu. Ketika kita mengalami kesulitan, kita orang percaya ini tidak bisa lagi mempercayakan pergumulan, kesulitan, masalah kita kepada Tuhan. Lucu memang. Kayak begini misalnya nih. Saudara kenal seorang dokter ahli bedah. Saudara percaya bahwa dia itu ahli bedah, saudara percaya. Tapi ketika saudara mengalami sebuah penyakit yang mengharuskan saudara dibedah, saudara tidak bisa mempercayakan urusan bedah membedah itu kepada dokter A itu. Saudara cari yang lain. Masalahnya di situ. Tapi saudara percaya, oh dia dokter bedah yang bagus. Tapi mau enggak saya menyerahkan urusan bedah membedah ini kepada dia? Oh tunggu dulu. Saya tidak bisa mempercayakan kalau itu urusan bedah membedah yang harus saya alami kepada dia, enggak bisa. Saya mau cari dokter lagi. Bapak Ibu, ilustrasinya begini saudara. Suatu hari seorang sedang berjalan, tiba dia jatuh ke sebuah jurang saudara. Untungnya Bapak Ibu, di tengah paniknya dia jatuh, tangannya yang satu itu masih sempat pegang bibir jurang itu saudara. Jadi dia enggak jatuh ke jurang, tapi ya tangannya yang satu ini aja yang pegang. Dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong Tuhan. Dia berdoa terus tiba-tiba terdengar suara. Aku akan menolongmu. Percayakah engkau? Oh percaya Tuhan.
Kan aku barusan doa, Tuhan langsung jawab, Tuhan mau tolong, aku percaya. Oke. Lepaskan tanganmu yang saat ini pegang bibir jurang, aku akan memegang tanganmu. Dia nggak bisa lepaskan tangannya, saudara. Dia percaya Tuhan. Tapi untuk mempercayakan bahwa Tuhan akan tolong dia dengan cara melepaskan tangannya dari pegangan di bibir jurang, itu masalah lain, saudara. Bukankah begitu hari ini kita? Bapak Ibu lihat, seringkali ketika kita mengalami pergumulan, masalah, kita tidak dapat lagi mempercayakan hidup kita, masalah kita kepada Tuhan, sehingga kita cari jalan keluar yang lain loh. Kita mulai mengandalkan kenalan kita mulai mengandalkan status kita. Bahkan kalau masalahnya parah, saya melihat banyak orang jual iman juga, saudara. Banyak orang kedukun kok hari ini, orang Kristen. Karena apa? Dia tidak bisa lagi mempercayakan problemnya pada Tuhan. Dan sebagian lagi mencuri. Sebagian lagi menipu orang. Dia cari solusi yang lain, saudara. Saya ajak kita semua lihat di dalam Mazmur 37 ayat yang kelima. Waktu Ismail lahir, kembali Tuhan meneguhkan janjinya kepada Abram dan Sarah. Bahwa tetap keturunanmu yang akan memenuhi bumi bukan datang dari perempuan ini, tetapi dari Sarah istrimu. Dan akhirnya setelah dia yang pertama dia gagal mempercayakan hidupnya sama Tuhan. Yang kedua ini dia gak mau salah, saudara. Dia mempercayakan problem keturunan yang akan mewarisi sampai memenuhi bumi itu, saudara. Ia mempercayakan yang kedua ini lebih berat. Karena apa? Abram dan Sarah sudah semakin tua. Tetapi di situ kita lihat bahwa ini Abraham berhasil. Dia kali ini berhasil, dia tetap mempercayakan apa yang Tuhan katakan bahwa keturunan bukan dari Hagar tapi dari Sarah. Dan akhirnya kita lihat bahwa memang akhirnya kemudian Sarah itu melahirkan Ishak, saudara. Nah, kita lihat dulu pada ayat Mazmur 37 ayat yang kelima. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Percayakanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Bapak Ibu, sesulit apapun masalahnya, serut apapun pergumulannya, percayakanlah. Belajarlah untuk mempercayakan itu kepada Tuhan dan pasti Tuhan akan bertindak. Yang berbahaya adalah ketika yang bertindak bukan Tuhan, Bapak Ibu. Yang bertindak kita sendiri. Yang bertindak adalah rekanan kita. Orang yang kita andalkan, bahaya sekali, saudara. Karena bisa jadi memang sepertinya jalan keluar. Tetapi itu adalah semu. Ada orang yang dikira jalannya lurus tapi berujung maut, saudara. Pertolongan di luar Tuhan hanya mungkin menyenangkan di awal sementara. Tetapi ujungnya, Bapak Ibu, itu selalu tidak baik. Tetapi kalau Tuhan yang tolong, mungkin awalnya sulit, tapi ujungnya pasti akan menyenangkan kita. Jadi hari ini, ayo kita move on, kita level up, saudara. Jangan mau jadi orang percaya, tapi jadilah orang yang juga mampu untuk mempercayakan setiap pergumulan, permasalahanmu kepada Tuhan. Percayalah, dia akan bertindak. Yang ketiga, yang tersulit, saudara. Percaya kepada Tuhan, mempercayakan hidup kepada Tuhan itu berbicara manusia percaya kepada Tuhan. Tapi yang ketiga ini memang paling sulit. Ini berbicara tentang Tuhan percaya kepada manusia. Yaitu ketika kita menjadi orang yang dipercaya Tuhan. Abraham mengalami fase percaya. Dia mengalami juga fase bagaimana dia dilatih untuk mempercayakan pergumulan anak kepada Tuhan. Sulit memang, saudara. Meninggalkan tanah kelahiran, ya, keluar dari zona nyaman, bayar harga. Tapi tidak sesulit ketika dia belajar mempercayakan pergumulan tentang keturunan bertahun-tahun kepada Tuhan, itu lebih sulit lagi. Yang ketiga ini, saudara, Tuhan sedang menuntut Abraham untuk menjadi orang yang dipercaya Tuhan. Dan kali ini permintaannya adalah
mempersembahkan Ishak. Bukan enteng, tapi kadang saya mikir begini. Kalau nunggu 20 tahun lebih, sebetulnya it's okay juga. Lama sih, memang berat sih. Lebih berat daripada meninggalkan tanah kelahiran. Tapi ini saudara, mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran. Ini artinya menghancurkan semua mimpi Abraham. Menghancurkan semua visi yang Tuhan sudah berikan kepadanya. Artinya apa? Ini sebuah permintaan yang mustahil untuk dilakukan. Bapak Ibu, siapakah orang yang dipercaya Tuhan? Itu bukan lagi berbicara orang yang sanggup mempercayakan hidupnya sama Tuhan. Tapi ini orang yang sudah levelnya memiliki ketaatan yang sempurna Bapak Ibu. Sehingga untuk sebuah permintaan sulit yang tidak masuk akal, dia tetap lakukan. Saudara, kalau Bapak Ibu jadi Abraham, cobalah dipikirkan saudara. Sudah gak bisa punya anak lagi dong, udah tua. Kalau ini dibunuh, terus keturunannya dari mana saudara? Dan tahukah Bapak Ibu waktu dia mengajak anaknya ke Bukit Moria, apa yang dipikirkan oleh orang tua itu di sepanjang jalan? Apa yang dipikirkan oleh orang tua itu ketika dia menghunus pisaunya, siap untuk menggorok leher Ishak? Apa yang dipikirkannya? Sudahlah. Ini memang tidak bisa dipikir. Ini kalau harusnya Tuhan tidak mungkin menyuruh aku seperti ini. Tetapi dulu aku sudah pernah gagal untuk mempercayakan pergumulan soal keturunan kepada dia. Aku malu. Hari ini aku tidak mau salah lagi. Aku bukan hanya percaya kepada dia. Aku harus menjadi orang yang dipercaya Tuhan. Begitu sampai tangan itu saudara diturunkan. Maka di dalam Kejadian 22 ayat 11 sampai 13 kita lihat. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya. Abraham, Abraham. Sahutnya, ya Tuhan. Next. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Next. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Saudara, orang yang dipercaya Tuhan adalah orang yang mempunyai ketaatan yang sempurna. Sehingga dia mampu untuk melakukan sebuah permintaan yang tidak masuk logika sekalipun. Saudara lihat Tuhan Yesus. Dia adalah contoh yang dapat dipercaya oleh Bapaknya. Bagaimana kita lihat di dalam Filipi 2 ayat yang ke-8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Sebuah ketaatan yang sempurna Bapak Ibu. Bahkan sampai mati di kayu salib. Saya mau ngomong begini untuk kita sama-sama clear, tidak salah. Dalam keberadaannya sebagai Allah 100%, dia memang mengasihi manusia. Dia memang mau mati untuk menyelamatkan kita. Tetapi saudara harus ingat, waktu itu Yesus adalah 100% sebagai manusia. Makanya unsur kemanusiaannya ini tidak mungkin dia mau mati di kayu salib saudara. Makanya ketika di Taman Getsemani dia ngomong, Bapa sekiranya mungkin boleh enggak cawan ini berlalu daripadaku. Tapi akhirnya ketaatan itulah yang membuat dia berkata lagi, tapi biarlah semua terjadi menurut kehendakmu. Bapak Ibu, manusia mana yang mau mati menanggung apa yang tidak pernah dilakukan? Yesus juga sama. 100% kemanusiaannya menolak. Makanya di dalam Filipi dikatakan dia taat. Berarti ada sebuah perjuangan, ada sebuah kemungkinan bahwa kemanusiaannya tidak bisa menerima salib itu saudara. Tapi kita lihat sebuah ketaatan yang sempurna diperlihatkan Tuhan Yesus di kayu salib saudara.
melakukan sebuah perintah Allah yang tidak mungkin. Mati untuk orang berdosa. Tuhan kan mikir, dosaku apa? Sebagai manusia dosaku apa? Kenapa aku harus menanggung dosa seluruh manusia? Sekiranya mungkin cawan ini berlalu daripadaku Tuhan. Tapi akhirnya sebuah ketaatan yang sempurna membuat dia mati di kayu salib dan Bapak, Ibu dan saya kita diselamatkan hari ini. Saya undang pemain musik WL Singer untuk maju ke depan. Firman ini sudah selesai, hari ini kita diingatkan. Ketika kita berbicara tentang percaya, ada tingkatan yang mempunyai nilai berbeda. Yang paling rendah adalah percaya sama Tuhan Bapak Ibu. Karena di sini tidak ada usaha kita percaya karena dipilih Tuhan juga. Dan sangat berbahaya kalau kita tetap bertahan di posisi kita menjadi percaya. Karena iblis juga percaya. Yang saya takutkan, kita semua percaya tapi tidak menjadi serupa dengan apa yang kita percayai. Tapi karakter kita disebutkan seperti orang percaya di akhir zaman. Tetap percaya Tuhan, tetap beribadah. Tetapi saudara lihat tadi, begitu jahatnya Bapak Ibu. Kita tidak mau di sini. Hari ini firman ini mengingatkan kita Bapak Ibu, ayo. Jangan berhenti jadi orang yang hanya percaya Tuhan. Tapi maju lagi, next level lagi. Bagaimana kita menjadi orang yang bisa mempercayakan setiap pergumulan kita kepada Tuhan. Karena kalau tidak, kita akan menjadi orang percaya yang jahat. Ketika kita punya masalah, kita tidak bisa mempercayakan masalah kita pada Tuhan. Kita jadi jahat, kita nipu orang, kita tidak jujur, kita mencuri, kita membunuh, kita menjelekkan nama orang. Kita akhirnya menjadi orang percaya yang jahat. Hari ini belajar Bapak Ibu, sesulit apapun seperti Abraham. Belajarlah, meskipun itu sebuah perjuangan, kadang kita jatuh, bangkit lagi, tapi tetap usaha terus. Bagaimana kita mempercayakan semua masalah problem kepada Tuhan. Karena itu adalah jalan pertolongan yang terbaik Bapak Ibu. Dunia bisa menolong kita, teman-teman kita bisa menolong kita, setan juga bisa menolong kita. Tapi percayalah, akhirnya nanti tidak bagus. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya adalah maut. Dan yang terakhir Bapak Ibu, kita diingatkan hari ini, ayo jadi orang-orang yang dipercaya Tuhan. Jadi orang yang taat saudara. Apapun yang Tuhan perintahkan, sesulit apapun, lakukan itu. Bapak Ibu hari ini mau jadi orang dipercaya Tuhan kan? Ada sebuah perintah Tuhan yang sampai hari ini sulit untuk kita lakukan. Dan hanya dibutuhkan sebuah ketaatan yang sempurna untuk kita melakukannya. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Kasihlah musuh-musuhmu. Berdoalah untuk musuh-musuhmu. Berilah makan untuk musuh-musuhmu. Kalau Bapak Ibu kita bisa melakukan ini, saya percaya. Kita adalah orang-orang yang dipercaya Tuhan itu. Lagu berikut yang akan kita nyanyikan ini, kita memohon kepada Tuhan untuk menyelidiki hati kita. Dia yang tahu sampai di mana posisi kita hari ini. Apakah kita hanya orang percaya atau orang yang mempercayakan hidup kepada Tuhan? Atau kita sudah sampai di level paling atas. Kita adalah orang-orang yang dipercaya Tuhan. Kita nyanyikan sama-sama. Selidiki aku, Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. selidiki aku, Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang yang Maha Tahu dan menilai hidupku, ada yang tersembunyi bagi
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, gak gampang. Untuk jadi orang yang mempercayakan hidup kita aja gak gampang, saudara. Karena itu butuh seberapa kepercayaanmu kepada Tuhan, dia sanggup menyelesaikan masalahmu. Seringkali ketika kita mentok, hanya karena pertolongan itu belum datang. Hanya karena kita tidak melihat mujizat hari itu juga, kita sudah berpikir Tuhan gak sanggup menolong kita. Kita keliru. Karena seringkali dia menolong kita bukan dengan cara dan waktu yang kita pikirkan. Bahkan waktu ketika dia menolong kita tidak melihat dia sedang menolong kita seperti apa yang dialami Yusuf. Ketika Tuhan tolong dia untuk menjadikan masa depan yang penuh harapan menjadi seorang pemimpin, hidupnya justru tidak pernah terpikir oleh Yusuf. Dia ada di penjara, dia di sumur, dia dijual sebagai budak. Bahkan hampir dia tidak melihat Allah yang menolong. Tetapi saudara lihat, Allah tidak pernah tinggal diam. Bahkan di penjara, di tempat manusia berpikir bahwa Allah tidak sanggup lagi menolong untuk membawa Yusuf memiliki masa depan yang bagus. Disitulah Allah buktikan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Karena dari penjara juga tempat yang terjelek, tempat yang terburuk, akhir dari cita-cita seorang manusia. Di situ Tuhan buktikan, Tuhan tidak pernah gagal untuk menolong Yusuf. Dari penjara dia angkat Yusuf menjadi orang nomor 2 di Mesir. Bapak Ibu, serahkan semua pergumulanmu pada Tuhan, percayalah. Biarkan dia yang bertindak, jangan yang lain yang bertindak. Biarkan dia yang bertindak. Akan indah, tepat pada waktu dan caranya Tuhan. Tetapi yang terpenting hari ini untuk kita adalah kita diingatkan. Bagian yang tersulit yang hari ini kita harus bayar harga, Bapak Ibu. Hanya dengan sebuah ketaatan yang sempurna, kita menjadi orang-orang kepercayaan Tuhan. Kita menjadi orang yang dipercaya oleh Tuhan. Kita akan sanggup melakukan bahkan permintaan dari Tuhan yang mustahil. Bagaimana mungkin untuk mengasihi musuh kita? Bagaimana mungkin untuk membalas sebuah kejahatan dengan kebaikan? Engkau tidak akan pernah bisa melakukannya tanpa engkau memiliki ketaatan yang sempurna kepada Tuhan. Tuhan Yesus tidak akan pernah mati di kayu salib tanpa dia taat yang sempurna. Bapak Ibu, mari kita ulangi lagi ref dari lagu ini, kita sama-sama kita nyanyikan. Kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapat diam. Ku tetap. Mari bersama kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapat diam. Ku tetap setia, kau dapat diam. Ku tetap setia, kau dapat diam. Ku tetap setia. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan setiap kami bahwa kami harus level up, mengupgrade iman kami. Bukan hanya sekedar percaya, tapi mempercayai Tuhan. Dan lebih daripada itu, biarlah Tuhan juga mempercayai hidup kita. Oleh karena itu, ada harga yang harus dibayar, ada yang harus diperjuangkan, yaitu taat kepada Tuhan sepenuhnya. Hari ini kami juga yakin percaya saat kami taat sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka Dia pun akan memelihara hidup kita. Ia juga lakukan kepada Abraham, Dia buktikan saat Abraham taat, bahkan tidak segan-segan untuk memberikan anak. Lalu Tuhan gantikan semuanya.
Itulah Tuhan yang kita sembah. Dia tidak pernah membiarkan kita. Dia selalu tahu apa yang harus dia lakukan di dalam kehidupan kita. Tapi Tuhan mau melihat apakah kita taat, apakah kita setia seperti lagu ini yang kita naikkan. Tuhan katakan, selidikilah hati kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tidak lupa berdoa memberkati gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Dari hamba Tuhan sampai kepada semua umat Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka semua supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut akan Tuhan. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah, agar berkat Tuhan tercurah, agar nama Tuhan dipermuliakan. Demikian juga untuk gereja di mana kami Engkau percayakan untuk berjemaat dan juga untuk mengembalakannya, yaitu gereja Blessing in the Spirit. Kami mau berdoa untuk setiap persembahan dari umat-Mu ya Tuhan, baik itu perpuluhan diakonia, ucapan syukur, misi pembangunan gereja. Kiranya Engkau terima sebagaimana persembahan Habel. Kiranya Engkau juga membalasnya berlipat-lipat, baik itu di dalam pekerjaan, studi, karir, dan juga kesehatan, terlebih di dalam iman kerohanian. Biarlah sampai kepada anak cucu, pemeliharaan Tuhan tetap ada di dalam kehidupan kita semua. Mari dekapkan kedua tangan di dada. Untuk menerima berkat itu pasti. Tapi Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa-dosa kita, dan Dia bangkit pada hari ketiga, sehingga kita sembah Tuhan Allah yang hidup. Iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, yang akan menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang bertahta, Kau berkuasa, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Beri tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan Raja. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang bertahta, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Katakan dengan iman, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Sorak kemuliaan bagi Tuhan Allah kita, haleluya. Mari bersama kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu,
jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya bersama